Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis dari koleksi hadis Imam Nawawi. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya al-birru husnul khuluq. Al-bir dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebajikan adalah akhlak yang baik. Nah, bir ini banyak sekali artinya, tetapi dalam konteks hadis ini artinya akhlak yang baik, insya Allah. Nah, al-birru husnul khuluq, kemudian wal ism atau dosa, ya, perbuatan yang salah adalah sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang. Is that which wavers in your soul. Jadi hati kita menjadi tidak tenang karenanya. Dan merupakan dan kamu tidak suka orang lain untuk mengetahuinya. Nah, dalam hadis ke-27 ini sebetulnya ada dua hadis. Ini yang pertama, ya. Jadi kebajikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang. Hati kita bergejolak terus kalau kita melakukannya. Dan kita tidak suka orang lain mengetahuinya, ya. Nah, ini pertama-tama pelajaran dari hadis ini adalah pentingnya hati, ya. Karena hati kita, kalau kita hatinya bersih, kita akan tahu apakah kita melakukan kebaikan atau keburukan, ya, bir atau ism. Kita akan tahu, ya, hati kita tuh merasakan. Dan ini tentunya ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik sekalian juga merasakannya, ya. Kalau melakukan sesuatu yang baik, atau kita melakukan akhlak yang baik terhadap sesama, tenang rasanya hati kita ini. Senang sekali. Ya. Tetapi pada saat kita melakukan dosa, itu takut. Ya, takut sekali. Orang lain, kita juga tidak tahu, kita tidak mau orang lain mengetahuinya. Nah, inilah pentingnya kita menjaga hati kita untuk bersih. Karena kalau hati kita tidak bersih, kita melakukan dosa, kita tidak merasa melakukan dosa. Nah, itulah artinya di sini pentingnya menjaga hati kita, kebersihan hati kita, tazkiyatun nafs, ya, karena kita bisa merasakan sendiri, ya. Nah, ada juga pemahaman hadis ini yang lebih spesifik mengenai hati, ya. Dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwa ini husnul khuluq, ini kebajikan, akhlak yang baik. Kemudian ism di sini Rasulullah SAW memaksudnya adalah perbuatan buruk yang ada di dalam hati kita, yang tidak sampai keluar. Misalnya iri, tidak disampaikan keluar, tapi dalam hati, ya, seperti itu. Makanya di sini disebutkan dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang sangat membuat hati kita tidak tenang, dan kita tidak mau orang lain mengetahuinya. Kita iri terhadap orang lain, kita juga tidak mau orang lain tahu bahwa kita iri terhadap orang yang lain. Demikian, ya, ini adalah salah satu juga pemahaman hadis ini dari beberapa ulama. Kemudian seperti disebutkan tadi, sebetulnya di yang bagian ke-27 ini ada dua hadis, karena mirip hadisnya, ya, redaksinya. Hadis yang kedua disampaikan oleh salah seorang sahabat, ini berupa dialog, ya. Salah seorang sahabat yang bernama Wabisah ibn Ma'bad ini datang kepada Rasulullah SAW, ya. Beliau, sahabat ini tinggalnya di Kufa, ya. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, kamu datang untuk menanyakan tentang bir, ya. You have come to us about righteousness. Kemudian sahabat tersebut menjawab, ya. Kemudian Rasulullah SAW, ini salah satu hadis yang terkenal, ya, jawaban Rasulullah SAW, istafti kolbak, ya. Istafti kolbak ini artinya consult your heart, atau tanyakan kepada hatimu. Again, kembali, pentingnya hati kita, kebersihan hati kita, sucinya hati kita. Karena kalau hati kita tidak suci, tidak tahu, tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, ya. Istafti kolbak di sini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, jadi tanyakan kepada hatimu, kebaikan atau kebajikan, righteousness, bir, ya, adalah sesuatu yang membuat soul kita, diri kita tenang, tranquil, ya, mutmainnah, ya. Ala bizikrillah mutmainnah qulub, ya, mutmainnah.
Heart feels tranquil and wrong, ya jadi hati kita tenang, diri kita juga tenang. Itulah kebajikan. Kemudian wrongdoing atau ism adalah sesuatu yang membuat hati kita tergetar, ya, goyah, tidak tenang, ya, move and fro, ya, di dalam diri kita, di dalam hati kita. Walaupun pada saat kita bertanya kepada orang lain, apakah kita boleh melakukan ini, orang lain menyebutkan boleh, ya. Jadi kadang-kadang orang lain menyebutkan boleh, tidak apa-apa melakukan itu, tetapi kita dalam hati kita tetap tidak suka, ya, terhadap perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang salah atau ism itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang, walaupun banyak orang yang menyatakan bahwa perbuatan itu boleh dilakukan. Nah, ini ada dua hal yang bisa dipelajari di sini. Pertama tadi, hati kita, ya, pentingnya bahwa hati kita itu bersih. Karena hati kita walaupun orang lain ini yang itu bisa jadi yang kalau hati kita bersih karena hati kita bisa merasakan wah itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Yang kedua, walaupun tadi dari orang lain mengatakan hal itu benar. Nah, kita di sini tuh disebutkan bahwasanya walaupun orang lain menyatakan boleh, ya. Nah, tapi belum tentu benar. Ya. Jadi istilahnya dalam bahasa Inggris, ya. Jadi bad manner is bad even though everybody say it's good. Ya. Wrong is wrong atau everybody said it's right. Jadi bukan masalah banyaknya orang yang mengatakan hal itu baik, tetapi justru apa yang ada dalam hati kita. Tentunya syaratnya hati kita harus bersih, ya. Jadi itu hadis yang kedua, ya. Jadi walaupun orang memberikan fatwa pada kita, ya, walaupun hanya sebagian orang yang boleh memberikan fatwa atau katakanlah memberikan nasihat kepada kita untuk boleh lakukan, tapi hati kita tetap tidak enak. Walaupun kalau demikian, itulah tanda-tandanya perbuatan itu adalah perbuatan yang ism atau wrongdoing, perbuatan yang tidak baik. Jadi ini dua hadis, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, yang ada di bagian ke-27 dari 40 hadis Imam Nawawi. Yang benar hanya dari Allah dan juga Rasulnya, kesalahan dari kekurangan Irfan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.